Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Taiwan, selamat pagi Singapura, selamat pagi Hong Kong, Indonesia. Apa kabar semuanya ada di seluruh mancanegara? Semoga kalian ini selalu diberikan kesehatan. Buat sahabat pupung semuanya, selamat pagi, semoga kalian diberikan kesehatan, kesejahteraan, kemudahan dalam segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan bosan-bosan ya teman-teman untuk selalu mendengarkan curhatan aku, cerita-cerita aku, keseharian aku, kisah-kisah aku. Pokoknya kalian the best. Yang selalu mau mendengarkan cerita-cerita aku, mendengarkan kisah-kisah aku. Ya, semoga kalian terhibur dan semoga kisah aku nggak sama seperti kisah kalian dan kisah kalian nggak sama seperti kisah aku. Kita punya kisah masing-masing ya teman-teman. Baiklah teman-temanku semua, sahabat pupung dimanapun kalian berada. Karena hidup itu kita tuh punya berbagai macam perjalanan, kita itu beda-beda dan punya kisah masing-masing teman-teman. Di video-video yang lalu aku banyak bercerita juga tentang pengalaman kerja aku di Singapura, pengalaman kerja aku di Taiwan, pengalaman kerja aku di ibu kota Jakarta, ibu kota tercinta Indonesia. Nah, di video kali ini aku mau bercerita ya teman-teman. Ada suatu kisah waktu itu. Dan kisah itu sangat singkat. Waktu aku masih di Jakarta. Dan waktu itu aku masih jobnya menjaga bayi baru lahir. Waktu itu aku habis cuti dari Indonesia, balik lagi ke Jakarta. Aku mulai dengan job baru kan ya, karena aku resign dari bos yang lama. Ada sesuatu hal lah. Terus aku mendapatkan job baru. Dan di job baru itu aku menjaga bayi baru lahir. Tapi nggak baru lahir sekali sih teman-teman. Udah sekitar umur 1 bulan gitu. Karena dia tadinya kan nggak pakai baby sister. Waktu itu dibantuin sama kakaknya sama maminya, karena maminya balik ke tempat tinggal masing-masing dan akhirnya dia kerepotan cuman berdua dan akhirnya mereka sepakat mengambil saya gitu kan. Pertama kalinya dia mengambil saya seorang baby sister gitu kan. Nah waktu itu kan bayinya baru umur kurang lebih 1 bulan dan semua aktivitas bayi itu, maksudnya semua seperti memandikan, mengasih susu, menggantiin baju, semuanya itu yang handle saya. Karena si maminya itu ada kerja, papinya juga ada kerja. Jadi aku di rumah bersama Mbak dan bersama supir. Halo Mbak, halo Mas supir. Dan waktu itu kita kerjanya di sebuah bukan apartemen ya, ruko, kayak sebuah ruko gitu. Jadi di bawah itu buat orang jualan, kita tinggalnya di lantai 2, lantai 3, lantai 4 gitu. Di sebuah ruko kalau nggak salah seingat aku waktu itu di Taman Palem Jakarta Barat kalau nggak salah. Seingat aku sih ya, kan udah lama sayang. Itu tahun 2003 kalau waktu itu. Aku udah pengalaman suster udah 3 kali. Jadi ngerawat jompo waktu itu aku udah meninggal, terus ngerawat balita, terus jaga bayi itu. Nah di tahun 2003 itu aku ngerawat bayi itu semuanya aku udah yang ngurusin karena bapaknya kerja, jadi aku di rumah sama mbak sama supir itu. Nah suatu ketika malam hari itu kan mereka tidurnya bareng sama maknya ya. Kalau aku tidur di lantai 3, bos aku di lantai 2, aku di lantai 3. Jadi si anak itu tidur sama mami papinya. Karena
Biasanya kan si Dedek Max ini tidurnya di ranjang dia sendiri teman-teman. Seperti biasa kalau malam aku udah beres semua, kasih dia mandi, kasih minum susu, udah kasih dia bedong, udah kasih dia tempat tidur dia, di box dia gitu. Biasanya aku udah pasrahin ke mami papinya. Aku bilang kalau kerjaan aku udah beres, udah jam 9 waktunya aku istirahat, aku nitip dedek ya gitu kan. Ya sus katanya gitu. Nah entah kenapa gitu ya, mungkin dia dengan happy, dengan suasana happy dia ngajak si baby ini tidur bersama dia di ranjang dia teman-teman. Ya namanya kita tidur kan ya, kelelahan, kecapean, dia mungkin gak sadar gitu loh. Si dedek ini gak ditaruh balik di tempat ranjang dia, karena waktu itu kan masih bayi, dia ditaruh di ranjang sendiri. Jadi kalau mami papinya tidur di ranjang sendiri, dedeknya tidur di ranjang sini. Nah kebetulan di malam itu mereka entah lupa atau memang sengaja diajak tidur bareng, kita juga nggak tahu, saya kurang paham. Nah aku udah ke bawah, udah tidur sekitar, kan kalau 4 jam sekali, 3 jam sekali itu kan bangun ngasih susu kan. Nah waktu itu dia pesan, udah sus nanti aku aja yang ngasih susu, dia bilang gitu. Ya udah kata saya, suster istirahat aja katanya. Ya udah akhirnya aku istirahat teman-teman. Aku tidur dengan istirahat dengan nyaman lah istilahnya, karena aku merasa udah kerjaanku udah beres. Dan nyonyanya bilang kalau misalnya aku nggak usah ngasih susu dia tengah malam, ya udah aku tidur di bawah gitu kan. Nah aku tidur ke atas bukan ke bawah, aku tidur ke lantai 3. Nah seketika jam 3 malam gitu, 3 malam lebih lah, dia pencet tombol. Kalau dia mencet tombol alarm gitu kan, nyampe di lantai 3 atas ya. Nah aku kaget, kenapa nih alarmku bunyi gitu kan. Nah aku turun ke bawah ke lantai 2 dengan pedenya saya masih pakai baju tidur gitu kan ya. Dengan sontak kaget gitu. Majikan manggil saya, waktu itu kan belum ada HP ya teman-teman, aku belum ada HP, jadi komunikasinya cuma lewat HP antara room by room gitu, nggak ada HP handphone itu belum ada waktu itu. Aku belum pede, belum punya istilahnya. Aku dikasih waktu itu, aku belum mau karena waktu itu belum ngerti apa arti sebuah handphone itu teman-teman. Dan singkat cerita aku turun dong ke lantai bawah. Di lantai 2 aku shock teman-teman, aku kaget. What happened gitu, saya ada apa gitu kan. Nah majikan itu dua-duanya histeris, menangis nggak karuan dan panik. Aku juga ikut panik, kenapa gitu kan. Nah ternyata si Dedek Max ini teman-teman tertimpa boneka. Tertimpa boneka, dia ada boneka yang besar itu, boneka Doraemon, karena nyonya aku ini kan suka banget dengan boneka-boneka dengan pernak-pernik. Jadi di kamar dia tuh yang namanya perhiasan kamar, boneka segala macam boneka ini ada dia. Nah itu ada boneka Doraemon yang besar itu, emang di ranjang dia ada teman-teman. Jadi di setengah bantal guling mereka tuh ada. Nah mungkin dia saking hebohnya entah tidurnya bagaimana, si Dedek Max ini ketimpalah boneka itu teman-teman. Aku udah panik dong, astagfirullahaladzim ya Allah, dengan berbagai macam cara kita. Udah nelpon ke dokter, gimana ini dok, gimana ini, udah panik. Terus udah itu kata majikan yang lelaki, udah ayo kita bawa ke dokter, dan saran dokter itu kan disaranin si anak ini usahakan untuk sadar dulu, suruh nangis, suruh bangun gitu kan ya. Nah si Dedek ini udah mukanya udah pucat, udah biru gitu teman-teman. Aku pun ikut panik waktu itu. Astagfirullahaladzim ya Allah, aku pun udah nangis yang histeris yang gimana gitu, kayak merasa ya Allah astagfirullahaladzim ini kenapa gitu kan. Ya aku sempat nyalahin juga gitu, kenapa sama nyonya nggak ditaruhnya di box, kata saya, kan biasanya tidur taruh di box, kenapa harus diranjang, dengan ekspresi saya yang nangis yang panik nggak karuan. Terus katanya udah nggak karuan itu teman-teman. Udah gitu sama nyonya itu, sama dia udah yang lemes, udah yang panik gitu kan. Aku juga udah nggak karuan gitu. Terus dengan bismillahirrahmanirrahim kita bertiga panggil, sopirnya dipanggil, bangun, mbaknya juga ikut bangun, semua bangun. Nah akhirnya kita bawa ke rumah sakit teman-teman, aku di belakang mobil bawa dua sama babi itu, dipangku sama nyonya, aku di samping nyonya, majikan di depan laki sama sopirnya. Nah itu kita bawa ke
rumah sakit teman-teman. Sambil selama perjalanan itu kita ditelepon terus sama si dokter, pokoknya diusahain baby itu menangis. Jadi kita berusaha pukul-pukulin dia, kita berusaha cubit, dia pun nggak sadar teman-teman, dia nggak mau nangis dan muka dia tuh masih yang pucat gitu. Cuman dia tuh masih ada denyut nadi dan dia tuh masih ada, aku rasa tuh memang masih ada gitu. Cuman kan dia udah pucat, yang udah lemes, yang udah nggak ada daya gitu loh. Bayi umur kurang lebih 35 hari gitu kan, masih 1 bulan lebih kan, masih yang baby banget kan ya teman-teman. Nah waktu itu bawalah sampai di rumah sakit, perjalanan yang agak lumayan jauh kan ya waktu itu. Aku lupa rumah sakitnya di mana itu, posisinya aku lupa, pokoknya waktu itu malam-malam kan ya, jam 3 setengah 4 itu. Nah udah kan lama, agak jauh ya perjalanannya teman-teman, dari rumah itu sampai ke rumah sakit. Mana yang namanya perjalanan di ibu kota itu kan walaupun malam kan macet ya teman-teman. Nah sampainya di rumah sakit, diperiksa sama si dokter itu, di situ kita ketemukan keajaiban teman-teman. Ya Allah subhanallah, kata saya. Dengan selama perjalanan kita yang berderai air mata, yang panik, yang udah nggak karuan ya teman-teman. Kata saya, aduh ada apa ini dengan anak saya ini ya, anak yang saya jaga dari seharian, dari beberapa hari yang lalu anak ini baik-baik saja ya kan teman-teman. Aku baru berapa hari jaga Meridea itu kan. Nah keajaiban itu ada teman-teman. Sesampainya di rumah sakit gitu, si bayi itu ditaruhnya di tempat pemeriksaan bayi itu, di box bayi, ditimbang segala macam udah selesai. Begitu dokternya meriksa, taruh di alatnya itu, ditaruh di dada nadinya itu, di denyut nadi, di jantung, di dedek bayi itu. Dan benar-benar keajaiban Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Jadi si dedek bayi itu tiba-tiba gitu, kayak kaget kecil gitu, gitu, kayak kaget ditempelin dadanya, ditempelin sesuatu gitu, dan dia kayak senyum ketawa gitu. Dan kita tuh yang seneng, yang panik, yang gak karuan gitu. Subhanallah, kata aku dengan pedenya, dengan histerisnya itu di depan dokter itu, aku langsung ambil si dedek bayi itu, aku langsung gendong, alhamdulillah rabbil alamin, kata dokternya. Aku ya dengan panik, dengan senang, dengan haru dan penuh sumpah demi Allah, ya Allah Rabbi, kata saya, alhamdulillah dedek bayi, kata saya. Allah, Max, kamu bangun nak. Dan kenapa kamu bangunnya di rumah sakit? Kita udah nungguin dari tadi nggak bangun-bangun. Sesampainya di rumah sakit, dan dokter tuh belum ngapa-ngapain teman-teman, belum sempet yang ngapa-ngapain, ya baru ditaruhnya di tempat timbangan itu, ditimbang berat badannya. Dan dedek itu kan masih saya pakaiin selimut, dibuka selimutnya, dipakein alat dokter itu, dan ditaruhnya di dada, dilihat jantungnya dedek itu, dan tiba-tiba senyum, bangun tanpa menangis teman-teman, tanpa menangis. Si dedek bayi itu kayak yang habis kecapean saja gitu loh, dan bangun habis kecapean saja, dan tanpa nangis, tanpa apapun itu, dan ekspresinya tuh kayak yang aduh aku capek nih, kayak gitu loh. Ya mungkin memang benar-benar capek, dan mungkin udah berapa lama tadi malamnya itu dia ketimpa boneka atau ketimpa mami papinya juga, kita nggak tahu teman-teman. Puji Tuhan banget, ya astagfirullahaladzim, ya Allah, terima kasih Tuhan, kata saya. Terima kasih ya Allah, kamu anugerahkan dedek bayi ini untuk bangun kembali gitu kan. Dan suatu keajaiban banget teman-teman. Dan kata dokter, dia udah bangun, dia udah ceria, maksudnya ya nggak selangsung ceria, maksudnya dia udah kelihatan nafas kembali, udah kelihatan buka mata, dan dia udah sempet yang kayak dia bercandain gitu, kamu bikin shock mami papi, kamu bikin ini, udah ajak ngobrol gitu. Dia tuh kayak yang udah ngerti gitu loh, maksudnya kayak yang bisa ngejawabin kalimat-kalimat kita ngomong, ngertiin gitu teman-teman. Nah aku langsung bikinin dia susu. Aku semua bawa peralatan dia, kayak minyak kayu putih apa segala macam. Dari sepanjang mobil kan kita kasih minyak kayu putih, kita berusahain dia untuk bangun, dia tuh nggak bangun. Kita kasih minum air anget putih, air susu pun dia nggak masuk, nggak apapun pokoknya. Dan dia udah lemes gitu, udah pucet, udah apa gitu lah pokoknya. Nah kata dokternya, enggak kok, dia baik-baik saja, katanya. Dokter nggak tahu selama kita di rumah paniknya seperti apa, sampai rumah sakit dokter nggak ngerasain betapa kita paniknya, kata saya.
Nah, majikan saya itu yang kayak yang udah astagfirullah, sepanjang jalan tuh mereka dengan berdoa segala macam. Dia Kristen ya teman-teman, tapi dia lalu berdoa dengan puji Tuhan Yesus, ya Allah berilah keajaiban, berilah mukjizatmu. Dan aku pun sepanjang jalan selalu berdoa dan yang nangis yang apa segala macam karena panik ya teman-teman. Siapa orangnya yang nggak panik ya kan? Bayi yang kita jaga, yang kita udah kayak anggap kita punya anak sendiri, dan waktu itu aku belum punya anak, dan aku benar-benar yang astagfirullahaladzim, ya Allah, benar-benar keajaiban Allah subhanahu wa ta'ala ya teman-teman. Dan udah aku kasih susu dedek bayi itu, dan kayak apa ya, kita tuh melihatnya waktu dia bangun dan yang kayak gitu, aku capek gitu kayaknya gitu, itu tuh kayak ya astagfirullahaladzim gitu loh. Udah dikasih minum susu, dia udah biasa, udah bisa gerak-gerak lagi. Aku bilang ya Allah ya Tuhan, terima kasih ya Allah, kata saya. Dokternya pun bercandain kita, kalian main-main ya sama bayi kita, kata. Kalian main-main ya, mana ada ya main-main ya teman-teman ya. Orang kita udah yang benar-benar panik, kita udah benar-benar panik dokter kita. Dan kata dokter itu ternyata dedek bayi itu cuman kayak yang ngasih pelajaran buat ibu bapaknya, buat mami papinya yang apa idealnya teledor lah ya teman-teman, yang teledor ke babynya gitu kan. Nah dari situ udah semua urusan beres di rumah sakitnya, udah beres, dedek bayinya udah kembali mau minum susu, udah bisa minum susu dan minum air putih, udah udah yang happy, udah langsung aku gendong sama nyonya digendong pun. Aku bilang enggak, aku mau gendong dia, aku pokoknya mau gendong dia, kata saya. Bawa ke mobil, aku gendong, pokoknya aku benar-benar sayangin dia, katanya gantian sus, gantian, iya nanti kalau aku udah puas, kata saya. Aku agak yang jealous gitu loh ke maminya gitu loh kan, kenapa sih kok bisa tadi malam kalian tidur gimana gitu loh. Ya dia kan anak pertama teman-teman, dia juga anak pertama, jadi kan yang belum banyak pengalaman juga kan ya, dia juga masih belajar, dan saya juga belum punya pengalaman punya anak waktu itu kan, aku juga masih single ya kan. Jadi aku kayak yang jealous gitu, marah gitu loh, kayak apaan sih kamu tadi malam bikin anak ini gini gitu kan. Terus kata nyonya, ya udah maaf ya, katanya, kata nyonya sama tuannya itu bilang maaf ya katanya gitu kan. Dan udah bawa pulang. Dan sampai pagi itu anak itu nggak aku taruh ranjang teman-teman, nggak aku taruh ranjang, sampai pulang di rumah udah digendong sama mama papinya pun aku ambil lagi, aku kasih minum susu lagi, aku pokoknya benar-benar peluk dengan hangat, pokoknya sampai paginya itu, sampai itu nggak aku taruh ranjang, pokoknya aku gendong, pokoknya aku benar-benar bersyukur banget kan ya teman-teman, puji Tuhan banget, ya Allah anak aku kembali lagi gitu kan. Nah itu mereka berdua nggak berani tuh teman-teman, nggak berani, nggak, akhirnya dia cuti dari kerjaannya, dia nggak berani ninggalin anaknya juga ya kan. Masih biasa aku masih lakukan kerjaannya setiap pagi, masih biasa aku lapin dia, aku mandiin dia, aku kasih dia ganti baju, masih aku aktivitas hari-hari seperti biasa. Karena si bayi kan belum ngasih makannya, jadi cuma setiap 3 jam sekali, 4 jam sekali itu dikasihnya minum susu gitu kan. Nah itu si nyonya tuh bilang, udah sus, aku janji aku nggak akan naruh dedek di box lagi, katanya. Iyalah, nggak akan aku taruh di ranjang aku lagi, aku pasti taruh di box gitu. Karena mereka kan belum bisa terbiasa kan ya teman-teman, belum terbiasa tidur bertiga sama dedek bayi gitu loh, karena dari lahir kan dedek bayi kan ditaruh ranjang babynya gitu loh. Dari situ si nyonya itu nggak lagi taruhnya si dedek bayi itu di kamar dia, di ranjang dia, selalu taruhnya di ranjang baby itu. Nah itu dia singkat cerita, dia kan telepon maminya kan, waktu malam dia nggak berani nelpon orang tuanya, dalam suasana panik dan histeri itu kita nggak ada yang ngasih tahu ke keluarganya teman-teman, takut mereka terganggu kan waktu malam. Jadi nyonya itu bilang, aku mau kasih tahu mami, kata tuannya itu, nggak usah, nggak perlu, jangan nanti mereka malah ikut histeris, dia orang masih tidur, katanya. Dia udah mau telepon teman-teman, kata nyonya, tuan jangan telepon. Nah pagi-paginya itu kita udah
lah waktunya jam sarapan itu mereka telepon maminya, kan maminya nggak sebegitu ya, entah jauh nggak ya dari Tebet itu ya, dari Tebet ke ke apa namanya Taman Palem itu, nggak tahu jauh atau deketnya, saya kurang paham ya teman-teman. Alhamdulillah, karena di Jakarta kan datang itu neneknya itu, karena si neneknya nyonya ini kan orang Cirebon ya teman-teman, orang Cirebon asli. Dia nikah sama orang Betawi di Jakarta dan dia tinggal di Tebet, di Tebet. Nah datang kan si neneknya itu kan, singkat cerita diceritain, neneknya pun ikut yang kayak jengkel gitu ke anaknya gitu kan, oh kalian ya main-main sama bayi gitu. Namanya orang Cirebon kan ya, orang kalau ngomong kan ya nadanya agak gitu, cuman kalau saya sih ngambilnya ya karena udah tahu nada mereka ngomong kayak gitu, jadi aku ya nggak takut dan nggak gimana gitu teman-teman. Nah si nenek itu, gimana suster gini nih ya, karena bukan kesalahan saya ya kan, dari awal mereka jujur cerita katanya kebiasaan sama susternya kalau udah beres semua, udah mereka si dedek ini udah tidur, posisi tidur udah aku taruh di ranjang bayi dia kan ya, aku ceritain, aku kronologis ceritanya dari setahu saya gini, dari sore malam aku udah siap dia tidur aku taruh di ranjang, ternyata malam-malamnya itu sama nyonya diambil, ditaruhnya di ranjang dia, dan dia tidur mungkin dia nggak sadar si dedek ini ketimpa boneka, kata saya gitu. Si nyonya juga cerita, saya mungkin kurang lebihnya mungkin seperti itu gitu kan. Wah gini ya, neneknya agak histeris, marah juga kan ya, panik kan ya. Ya, namun dibalik semua itu ya sebuah teguran ya teman-teman. Jadi kita tuh harus lebih berhati-hati. Buat kalian semua yang punya baby ya teman-teman, yang baru nikah, yang baru punya anak, ataupun kalian semua yang udah punya anak pun, aku harap sangat berhati-hati ya teman-teman, dan sangat benar-benar hati-hati. Apalagi kalau kita misalnya sedang tidur, karena posisi kita punya anak bayi, tahu sendiri ya teman-teman, kita itu kayak yang kelelahan ngejaga seharian, dan malam itu kadang kita tertidur pun sambil nyusuin gini kita bisa tertidur. Aku tahu teman-teman betapa lelahnya menjadi seorang ibu ya teman-teman. Jadi buat kalian please kalau lagi menyusuin, ingat agak sadar diri bahwa kita tuh lagi menyusuin gitu. Kadang kita nggak sadar kita lagi nyusuin gitu, kita bisa, si anak itu bisa tertimpa kita kadang-kadang nggak sadar, takutnya kenapa gitu teman-teman. Apalagi kalau yang pakai menyusui dengan ASI gitu kan, maaf kalau menyusui dengan ASI itu kan usahain kita tuh duduk, dan duduk itu dengan posisi kita agak sadar gitu. Kalau posisi kita tertidur juga takutnya si dedek bayi itu kita nggak sadar kita tertidur, dan apa yang terjadi si dedek itu akan ketimpa diri kita gitu, takutnya gitu teman. Jadi buat kalian yang punya anak bayi, aku saranin pokoknya ekstra hati-hati dengan waktu kita masih menyusui nenek bayi itu ya teman-teman ya. Kita semua ambil hikmahnya ya teman-teman. Jadi itu sebuah teguran, sebuah sebuah teguran agar lain kali itu lebih berhati-hati lagi gitu. Nah gitu ceritanya teman-teman, itu pengalaman aku waktu aku jaga bayi sama mami papinya itu kurang kurang diperhatikan itu, atau mungkin bisa jadi mereka keteledoran mereka sehingga mengakibatkan si dedek bayi itu ketimpa boneka, entah ketimpa dal guling teman. Soalnya di ranjang itu kan ada 2 pilo, 2 guling, 2 boneka yang ada di ranjang besar nyonya itu waktu mereka tidur. Dan di samping-sampingnya itu, di samping di rak boneka, di aksesoris mereka itu memang banyak boneka, dan posisi di ranjang itu ada boneka yang besar itu, yang Doraemon besar itu teman-teman, yang biasa sama nyonya itu buat guling gitu kan. Mungkin di antaranya kalau nggak ketimpa guling tuan atau guling nyonya, ya bonekanya nyonya itu teman-teman. Jadi buat pelajaran kita semua ya teman-teman. Sekali lagi tolong diperhatikan buat yang punya dedek bayi, kalau misalnya masih tidur, kalau satu ranjang sama maminya, aku harap kalian harus benar-benar perhatikan di
dijaga, jangan sampai teledor ya teman-teman. Usahakan kalau dedek bayi itu tidur, misalnya tidur sama kita dalam ranjang pun, kita harus kalau kita bilangnya tuh diamping-ampingin. Apa sih diamping-ampingin? Dikasih jarak. Dia dikasih jarak tidur sama kita, misalnya kita tidur di sebelah kanannya, di sebelahnya dedek bayi itu kasih bantal guling, di sebelahnya kasih bantal guling gitu. Jadi si dedek bayi itu usahakan jangan sampai dekat sama kita, takutnya kita ketimpa tangan atau ketimpa kaki kita, atau kita waktu kita tidur ketimpa lah istilahnya gitu. Kita punya benar-benar harus ekstra hati-hati ya teman-teman. Oke teman-teman, begitulah kisah cerita saya waktu pengalaman saya jaga bayi baru kecil yang kena insiden ketimpa boneka atau bantal guling majikan ya teman-teman. Papa mami papinya lah intinya. Jadi kita harus benar-benar hati-hati, jangan sampai teledor ya teman-teman. Oke, baiklah teman-temanku semua, sahabat Pupung Vlog dimanapun kalian berada. Doaku buat kalian semoga sehat selalu, dilancarkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dalam usaha apapun selalu diberikan kemudahan, dalam pekerjaan apapun selalu dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, menjadi barokah dan berkah. Amin amin. Oke, baiklah teman-teman, sahabat Pupung dimanapun kalian berada. Apabila ada salah kata atau menyinggung perasaan kalian, ada kalimat-kalimat yang tidak berkenan di hati kalian, saya pribadi mohon maaf lahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku mohon maaf. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya yang udah selalu setia nonton vlog Pupung. Jangan bosan ya, karena Pupung belum bisa berikan yang terbaik, hanya sebuah cerita, kisah-kisah Pupung, perjalanan pekerjaan Pupung di masa lalu yang masih ada di ingatan saya pribadi. Jadi buat kalian jangan bosan ya. Yang udah support Pupung makasih banyak, yang udah doain Pupung semoga doanya doa orang baik akan kembali ke yang mendoakan pula. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk yang sudah support, yang udah like, yang udah subscribe, yang udah komen. The best for you. Dan yang belum subscribe, yang belum like, comment and share. Oke. Sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih buat kalian semuanya. Pesan saya, jaga kesehatan, tetap semangat ya untuk beraktivitas hari-hari kalian. Usahakan selalu jaga diri dimanapun kalian berada. Baiklah teman-teman, cukupkan sampai di sini dulu. Maaf ya teman, ngomongnya belepotan. Cukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya, di cerita-cerita berikutnya. Aku masih banyak punya story banyak tentang pengalaman kerja di baby sister saya. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum.